kali ini adalah tentang grafik fungsi trigonometri. Pada saat kita membahas tentang grafik fungsi trigonometri, dia ada dua bentuk terpisah, yaitu sin sama cos sebenarnya hampir mirip, sedangkan grafik tangen berbeda. Tetapi di sini itu ada beberapa hal yang kita perlu tahu, yaitu dia sebenarnya hampir sama antara grafik sin, cos, atau tangen. A di sini itu adalah menunjukkan amplitudo. Amplitudo itu berarti tertingginya berapa? Tertinggi atau terendahnya berapa? Jadi kalau misalkan A-nya itu nilainya 2, berarti grafik sin atau cos itu tertingginya 2 dan min 2. Grafik sin sama cos kalau saya liatin gambarnya kayak gini. Jadi amplitudonya itu akan ngefek ke angka Y terbesar dan Y terkecil. B itu akan ngefek ke periode. Jadi dalam hal ini period atau periode itu adalah 360 derajat dibagi sama B. Atau sebaliknya B itu bisa diperoleh dari 360 derajat dibagi sama periode. Jadi kita bisa lihat kalau dia dalam satu gelombang dia 360 derajat, jadi sebenarnya B-nya 1. Kalau dalam 360 derajat ada 2 gelombang, berarti artinya B-nya 2, dan seterusnya. C, itu menunjukkan pergeseran daripada grafik ke kanan atau kiri. Geser ke kanan atau kiri. Di sini ada dua tipe guru. Yang pertama adalah guru yang dia itu geser grafik. Dan guru yang dia itu geser sumbu. Geser sumbu maksudnya adalah geser sumbu Y-nya. Kalau dia geser grafik, kalau C-nya itu minus, berarti grafiknya itu akan digeser ke kanan. Kalau dia positif, ya berarti sebaliknya lah, geser ke kiri. Tapi kalau misalkan geser sumbu, kalau untuk C-nya negatif, berarti sumbunya itu digeser ke kiri. Kebalikan. Ke kiri. Kalau C-nya positif, berarti sebaliknya. Berarti dia digeser ke kanan. Jadi beda ya. Nah, sementara D-nya itu akan menentukan geser ke atas atau bawah. Dalam hal ini, geser ke atas atau geser ke bawahnya itu sama untuk apakah dia digeser grafik ataukah digeser sumbu. Jadi di sini nanti saya kasih dua cara ya, dua pekerjaan. Sementara kita ke grafik sin sama cos dulu dan teman-temannya tangannya ntar. Ini grafik sin dan grafik cos. Hampir sama ya, jadi kalau misalkan mau ngafalin mungkin sin lebih gampang karena sin kayak seperti gelombang transversal pada umumnya. Grafik cos kebalikannya, jadi dia mulai dari 1 seperti itu, grafik tangan di bawahnya. Ini yang di bawah ini adalah grafik tangan. Dia agak berbeda karena itu ada asimptotnya. Oke, kemudian contoh yang pertama, jadi di sini kalau misalkan kita mau gambar grafik, sebaiknya pakai kertas kotak atau milimeter block sehingga gambar grafik kita itu bisa mulus, bisa bagus. Karena ini adalah kurva. Jadi di sini kalau misalkan kita mau gambar grafik Y sama dengan min sin 2X, berarti kita harus melihat daripada grafik sin. Oh, saya taruh di sampingnya ya. Berarti harus lihat yang grafik sinnya seperti itu. Nah, terus kemudian kita lihat periodenya. Periodenya di sini itu adalah koefisien X-nya itu 2. Ingat tadi periode itu ditentunya dari B. Periode sama dengan 360 per B atau B sama dengan 360 dibagi periode. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa dia periodenya itu adalah 360 dibagi 2. Berarti artinya 180 derajat. Jadi setiap 180 derajat dia sudah muncul satu gelombang. Dan di sini amplitudonya itu adalah minus. Berarti gambar grafik sinnya itu kebalik. Jadi 180 derajat dia itu sudah satu gelombang. Jadi kalau misalkan kita lihat 90 derajat berarti setengah gelombang. Gambar grafik sin yang setengah gelombang itu seperti inilah. Nih. Ini gambar grafik sin yang setengah gelombang. Ini setengah gelombang lagi. Jadi gambarnya kebalik. Setengah gelombang yang dia terjadi di 180 sekarang terjadi di 90 dan posisinya kebalik. Jadi kita punya titik-titik di sini. Kita punya titik di sini, terus kemudian tengah-tengahnya itu kira-kira di sini. Amplitudonya adalah 1, berarti dia di sini titiknya.
Terus kemudian 180 satu gelombang, terus kemudian antara 90 dan 180 itu tengah-tengahnya di situ. Jadi kalau misalkan kita gambar grafik main scene 2x, gambarnya kira-kira gini. Nah, itu setengah gelombang. Nah, kalau kita mau terusin sampai 360 derajat, ya berarti kita dengan pola yang sama. Kira-kira pola yang sama berarti gambar grafiknya akan seperti ini. Terus kemudian di sini ada titik, gambar grafiknya kayak ini. Itu main scene 2x. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil contoh yang lebih susah dikit, 2 sin 2x plus 60, berarti di sini kalau kita di sini saya kerjain yang geser grafik dulu ya. Jadi kalau dia geser grafik, kita harus bikin ininya dulu, terus kemudian baru digeser. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu gesernya, 2-nya harus difaktorin dulu. Coba dilihat bentuknya, tuh. B-nya kan difaktorin keluar dari kurung kan? Berarti ini juga harus difaktorin keluar dari kurung. Mana tadi itu soal? Ya. Berarti di sini kita punya 2 sin 2 buka kurung X ditambah sama 30. Nah, ini gesernya. 30 derajat ke kiri. Jadi kita gambar dulu untuk yang ini, 2 sin 2X. Jadi kita punya periodenya itu dari sini, dari 2-nya ini. Periodenya berarti adalah 360 dibagi 2, berarti 180 derajat. 180 derajat satu gelombang, maksimalnya 2 karena dia amplitudenya 2. Ya sudah, kita siapin. Berarti gambarnya grafik kurang lebih sama kayak ini ya. Tuh, gambar grafik scene, tapi satu gelombangnya 90 derajat sekarang. Jadi posisinya di sini, terus kemudian atasnya di situ, terus kemudian ngelewatin ini, tengah-tengah antara 90 dan 180 di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar, kira-kira gambarnya akan seperti ini. Tengah-tengah antara 180 dan 270 berarti di sini. Tengah-tengahnya di sini. Dah. Ini adalah yang sebelum digeser ke kanan atau kiri. Jadi sekarang kita mau geser, saya mau pakai warna yang berbeda, pakai warna biru aja. Digeser 30 derajat ke kiri. Jadi sekarang digeser 30, ini kan kalau kita lihat kan satu kotak 30 derajat ya. Coba lihat nih. 270 mau ke 360 kan ada 90, ini kan 30, 30, 30. Jadi satu kotaknya 30 derajat. Jadi posisinya ini itu sekarang pindah ke sini. Satu kotak. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Jadi agak ribet kalau misalkan kita geser grafik. Akhirnya grafiknya jadi banyak. Geser ke sini, ini geser ke sini, terus kemudian nanti ngikutin pola. Geserin ke sini. Ya. Jadi gambarnya adalah posisinya yang ini berarti pindah ke sini. Jadi kira-kira di sini. Ya kan? Satu kotak kan ya? Sini. Tuh. Terus kemudian ke sini. Ke atas. Terus kemudian ke sini. Terus kemudian ke bawah, lembah. Terus kemudian ke situ. Nah, diterusin dengan pola yang sama kira-kira. Nah, kayak gitu. Jadi hasil akhirnya ini. Itu adalah geser grafik. Nah, sekarang kita coba geser sumbu. Geser sumbu berarti di sini gambar grafiknya itu tetap, tapi sumbunya sekarang ganti. Jadi kita tetap harus gambar Y sama dengan 2 sin 2X. Saya gambar dengan warna yang sama dengan tadi. Jadi warna apa ya? Warna ini kali ya. 2 sin 2X. 2 sin 2X itu gambarnya tadi di sini. Di sini. Di gambarnya akan kayak gini. Terus kemudian ada titik di sini tadi kan. Sini. Situ. Di atas.
Dah, di atas 270. Terus kemudian di sini. Dah. Nah, sekarang pada saat dia itu geser sumbu, maka sumbunya yang baru sekarang itu berganti. Sumbunya sekarang itu geser, tadi kalau plus, geser kemana ya? Ini geser sumbu, kalau dia plus, gesernya ke kanan. Jadi kalau misalkan dia itu geser ke kanan, sekarang 0,0-nya bukan di situ. Jadi 0,0-nya di sini sekarang. Sini 0,0-nya. Ini sumbu yang baru. Berarti ini angka-angkanya di sini. Ini 2, ini 1, ini 0, ini min 1, ini min 2. Berarti di sini sudutnya sekarang bukan 90 lagi. Ini bukan segitu. Berarti ini sudutnya adalah 30, ini 60, ini 90, dan seterusnya. Berarti ini 180, berarti di sini 270, dan seterusnya. Ini berarti 330. Jadi gambar grafiknya harus geser lagi dikit. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita bandinginnya dari sini, gambar grafiknya ini doang. Jadi mulai dari biru ke sebelah kanan, ke sini. Nah, sekarang bandingin antara grafik ini sama grafik ini. Sama kan ya? Ya? Itu geser sumbu. Sekarang saya nyoba untuk geser atas bawah dan geser kiri kanan. Tapi sekarang geser grafik dulu. Jadi saya pakai warna ini dulu. Kita harus menggambar ini. Min 2 cosinus 3x. Jadi kita cari tahu periodenya dia berapa. Periodenya berarti 360 dibagi sama 3 berarti 120. 120 harus sudah satu gelombang. Berarti 60 setengah gelombang, amplitudenya 2. Kalau cos kan mulainya dari atas, berarti sekarang mulainya dari bawah. 60 satu gelombang, kalau misalkan kita lihat, satu gelombangnya cos itu ini. Tuh. Jadi dia dari, sekarang posisinya harus dari bawah. Terus kemudian pada saat dia itu ke 60, gambarnya posisinya sudah di atas. Posisinya udah di atas, berarti di sini. 120 berarti lari ke bawah lagi. Berarti di sini. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Ini kan minus. Gambarnya kurang bagus ya. Tuh. Ini harusnya kena di sini. Jadi saya benerin dulu deh. Benerin dulu. Ini ya pasti harusnya kena di sini. Ini harusnya kena di sini. Jadi gambarnya gini. Ini, duh, gambarnya jelek. Ini. Terus kemudian ke sini. Ini juga jelek. Gambarnya. Ini kira-kira. Terus kemudian ke sini. Nah, gitu. Terus kemudian titik-titik yang lain di sini, 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 di sini. Oke, tinggal lanjutin. Di sini ada gambar kayak gini.
Ini adalah grafik yang kuning ini adalah Y sama dengan min 2 cosinus 3X. Nah, sekarang kita mau geser, jadi pergeserannya harus diganti dulu. Y sama dengan min 2 cosinus 3-nya difaktorin, berarti ada X dikurangi, oh jelek sekali ya. 3, oh ini salah ini bikin soalnya. Saya ganti ya, di sini 90. Berarti di sini 30 tambah 1. Karena kalau misalkan dia tuh geser yang 40, gambarnya susah. Jadi skalanya harus diganti lagi. Nah, sekarang saya pakai pen warna yang lain, pakai warna biru. Berarti di sini gesernya minus 30. Geser kalau dia minus, berarti kan geser ke kanan. Jadi gambar grafik ini digeser ke kanan 30 derajat. Posisinya pindah ke sini, berarti ini pindah ke sini dan seterusnya. Jadi kita punya beberapa titik-titik ya. Sini, di sini, di sini, di sini, terus kemudian di sini, di sini, di sini, minus 30, berarti geser ke kanan. Ya. Sekarang digambar. Geser. Gambarnya agak susah jadinya ya. Gini. Sini. Geser ke atas. Gini. Kemudian ke sini. Oke. Ini adalah gambar Y sama dengan min 2 cosinus 3X dikurangi 90. Ya. Nah, sekarang kita harus geser lagi satu-satuan ke atas. Aduh, lumayan ya. Geser satu-satuan lagi ke atas, saya pakai warna hijau. Berarti pindah ke atas sekarang. Geser ke sini, geser ke sini. Berarti titik ini geser ke atas di sini, titik ini geser ke atas, dan seterusnya. Ini geser ke atas, ini geser ke atas. Ini ke sini, 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 ke sini, dan ke sini. Ya. Jadi sekarang kita geser gambarnya kayak gini. Duh, gambarnya jelek. Oke. Ini. Oke. Ini. Gambar gini. Terus kemudian ke sini. Terus ke sini. Sini. Ke sini. Dah, itu gambarnya. Y sama dengan min 2 cosinus 3X min 90 ditambah 1. Hasil gambar yang terakhir adalah warna hijau. Oke, sekarang kita coba cara lain dan ini mau geser sumbu. Jadi kalau misalkan kita geser sumbu, saya mau gambar dulu karena dia gambarnya sudah langsung terakhir. Berarti saya gambar pakai warna hijau aja supaya bisa langsung dibandingin. Berarti saya butuh menggambar grafik itu. Jangan lupa ini soalnya diganti ya tadi 90.
Jadi sekarang saya butuh min 2 cos 3x. Min 2 cos 3x. Tadi berarti periodenya kan 360 dibagi 3 ya. 360 dibagi 3 berarti 120. Amplitudenya minus, berarti dari mulai minus terus kemudian ke atas di sini, tadi kan titik-titiknya kan di sini. Terus kemudian ada di sini. Terus kemudian ada di 120, gambar dulu satu. Ini lengkungnya ke sini, terus kemudian ke sono. Terus kemudian ke sini. Terus kemudian ke bawah. Terus kemudian bikin lengkung, terus kemudian ke atas, atasnya berarti di sini, terus kemudian ini lewat sini, terus kemudian ke bawah, terus kemudian ke sini, ke atas, terus kemudian ke sini, terus kemudian ke bawah. Oke, jadi kemudian digambar kayak gitu. Terus kemudian ini puncaknya, terus kemudian ke bawah. Ini, terus kemudian ini lembahnya, terus ke atas lagi, situ. Itu, terus kemudian ke bawah. Di sini adalah lembahnya. Oke. Ini gambar seperti ini nggak boleh ya. Jadi mesti dibenerin ya, dibagusin. Mungkin mesti dihapus dulu, terus kemudian baru diperbaiki kurvanya. Ya. Terus kemudian gesernya, ini kan ada minus. Masih ingat nggak kalau minus? Kalau dia geser sumbu, kalau dia minus gesernya ke kiri ya. Jadi dia harusnya digeser ke kiri 30 derajat. Mana gambarnya tadi? Nah ini gambarnya, geser sumbu. Berarti sumbunya sekarang pindah ke sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kita geser sumbu, kurang lebih sama. Jadi gambarnya sumbunya akan jadi di sini. Ya, sumbu Y-nya akan jadi di situ. Berarti kita harus tambahin gambar baru di sini. Gini. Nah, ini adalah angka 0 yang baru, berarti dia akan ngefek geser sumbu yang ke kiri, akan ngefek ke derajat. Jadi ini 30, ini 60, ini 90, ini berarti 180 di sini, ini berarti 270 di sini, dan seterusnya. 360 berarti di sini. Berarti gambarnya berhenti di sini. Nah, terus kemudian geser sumbu untuk horizontal plus 1 berarti sumbunya gambar sebelumnya. Oh, saya kebalik ya, berarti mana tadi? Nah, belum ditulis. Geser ke atas bawah, kalau dia ini apa nih? Ini urusan D, taruh di sini ya. Urusan D, kalau dia itu geser grafik, kalau D-nya itu positif, grafiknya itu berarti geser grafik ke atas. Kalau geser sumbu, kalau D-nya itu positif, artinya sumbunya itu digeser, tapi ke bawah. Ya, ini kan soal ini positif. Berarti sumbunya digeser ke bawah. Sumbunya digeser ke bawah, berarti kayak seperti ini. Sumbunya yang sekarang, nih. Nah, ini akan ngefek ke nilai XY. Berarti nolnya sekarang itu bukan di situ, tapi nolnya di sini. Ini berarti 1, ini berarti 2, ini berarti 3, ini berarti min 1. Berarti yang tertingginya 3. Kalau kita lihat, tuh yang tertinggi 3. Yang hijau kan, yang tertinggi 3, yang terendah min 1. Sama kan ya sekarang.
Yang terendahnya min 1. Jadi sumbu yang warnanya hitam itu buang. Sekarang urusannya sama yang warna hijau doang. Coba lihat pada saat yang hijau itu nyentuh 60 di sini. Di gambar yang sebelumnya juga di 60 kan. Ya. Oke, sekarang gambar grafik yang lebih aneh, yaitu adalah kosekan. Kosekan seperti kita tahu ini adalah sepersin. Jadi di sini dia ada namanya itu asimtot. Asimtot tegak namanya. Suatu garis yang dia akan didekati tapi dia nggak bakalan disentuh. Dan itu muncul pada saat sinnya itu di 0. Jadi titik yang pentingnya itu di sini, dan di sini. Ada muncul asimtot di situ karena dia sudutnya X, berarti periodenya 360. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan seperti ini. Asimtotnya muncul di 0 sama 180, berarti di sini ada asimtot. Di sini ada asimtot. Ya. Di sini ada asimtot juga. Oke. Gambarnya mereng ya. Gambarnya mereng. Gambarnya kayak gini. Di sini ada asimtot. Terus kemudian di sebelah sini juga ada asimtot. Terus kita butuh sepersin. Jadi kalau kita lihat kita juga punya nilai di sini, di mana nilai sin yang 90 itu 1. Jadi pada saat seper kita masukin 90 derajat, kita butuh kosekan X. Pada saat kita mau cari kosekan 90, berarti sama dengan sepersin 90. Sepersin 90 kan nilainya 1. Berarti pada saat 90 itu nilainya 1 derajat di sini. Nah, kalau kita mau gambar bagus, ambil beberapa angka. Maksudnya, ambilin angka-angka baru, misalnya kosekan 30. Kosekan 30 berarti sepersin 30. Sepersin 30 berarti kan nilainya sepersetengah. Berarti nilainya 2. Berarti pada saat 30 derajat, itu nilainya 2 di sini. Di sini. Ini kan 30 derajat. Berarti harusnya kalau itu 2, ini berarti di sini juga 2. Nah, kalau kita gambar, kalau misalkan di sini itu diperpanjang, ini, karena dia itu adalah asimtot, gambar grafiknya itu akan kayak gini. Kalau mau bagus, tambahin titik-titik bantu ya. Sini. Nah, gitu. Ya, terus kemudian pada saat pas ini, juga sama. Ini kan 270, nilainya min 1. Berarti ada titik di sini. Harusnya dengan pola yang sama. Di sini kan ada 30, nilainya 2 kan. Ini juga sama, harusnya min 2. Di sini juga min 2. Jadi kalau misalkan kita gambar perpanjang, gambar grafiknya itu akan kayak gini loh. Dan seterusnya. Ini buat kosekan ya, atau sepersin. Geser-gesernya sebenarnya sama. Kita mau geser apa? Geser sumbu atau geser grafik? Geser sumbu atau geser grafiknya ngikutin. Ini bentuk dasarnya doang. Nah, sekarang kita ke bentuk dasar berikutnya, yaitu adalah, ini apa nih? Ini kosekan, ini sekan. Ya berarti kalau bingung ya kita gambar sekannya dulu. Jadi ada tahapannya. Langsung gambar 2 sekan. Aduh, gambarnya terlalu kecil ini kayaknya. 2 sekan. Sekan itu berarti yang kita lihat adalah grafik cos yang ini. Berarti asimtotnya di mana? Di sinilah, di sini sama di sini. Di tempat di mana dia motong sumbu X. Di 90 berarti ada asimtot di sini, saya gambar panjang. Asimtot di sini. Apakah nanti ada perubahan asimtot? Ada, nanti aja tapi 90 sama 270. Ya, gambarnya panjang ya. Di sini. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Di sini kan dia kan mulainya dari 1. Tapi ini kan ada minusnya. Berarti dia mulainya dari
cos itu kan sekan, kita mau sekan, Y sama dengan sekan X. Kita gambar apa adanya dulu ya. Kayak gini gambarnya, berarti di sini ada 90, di sini ada 270, di sini ada 360. Itu asimtotnya ada di sini. Nanti gambar sekannya kayak gini loh. Ini kan di sini positif, berarti gambarnya positif. Jadi gambarnya gini nanti. Satunya tetap 1 di situ, gambarnya akan kayak gini. Ke atas itu. Terus kemudian yang di sini dia nanti di sini ada min 1. Jadi gambarnya ini tetap min 1 di sini. Terus kemudian gambarnya gini. Ini. Terus kemudian yang di terakhir 270 sampai 360 nanti gambarnya akan kayak gini. Nih. Jadi gambarnya kepisah-pisah, 3 bagian kepisah. Nah, sekarang kita mau gambarnya itu ada min 2-nya. Kalau gambarnya ada min 2-nya, berarti gambarnya kebalik. Saya ininya kurang gede, karena kalau dia min 2, startnya dari sini dong. Terus, yang ini jadi kebalik, berarti dia kebaliknya jadi di yang ini. Berarti kebalik jadi di sini, di 2. Terus, yang satunya itu kebalik jadi di sini. Jadi kalau misalkan nanti digambar, ini gambarnya kan nggak keburu nih. Gambarnya itu ke sini, terus kemudian yang ini itu ke sini, terus kemudian yang ini itu ke sini. Gitu. Itu kalau belum digeser. Nah, sekarang kalau misalkan dia itu digeser, geser kemana? Ini kan gesernya min. Kita mau geser apa nih? Geser sumbu atau geser grafik? Kalau kita mau geser grafik, berarti minus. Artinya geser grafiknya itu geser grafik ke kanan sebesar 60 derajat, karena itu kan koefisiennya 1. Geser 60, berarti sekarang sumbunya itu berubah. Sumbunya itu sekarang jadi yang merah ini loh. Sini. Ini asimtotnya. Jadi asimtot yang ini pindah ke sini, asimtot yang ini pindah 60 ke sini. Gambar grafik pindah, asimtot juga pindah. Jadi sini. Yang ini pindah ke sini. Ya semua grafiknya berubah sekarang. Ganti. Jadi posisi yang ini berarti sekarang pindah 60 juga. Jadi pindahnya ke sini. Jadi gambar grafiknya akan kayak gini. Nanti. Tuh. Yang merah. Posisi yang ini pindah 60. Berarti ke sini. Gambar grafiknya. Jadi kalau gambar grafik di sini berarti ada ini. Berarti sebagian daripada yang itu ya. Jadi kalau kita gambar berarti gambarnya muncul kayak gini. Ini separuh, berarti kayak gini. Ini ke sono. Nah, gitu. Terus kemudian yang ini posisinya pindah. Ini posisinya pindah, berarti gambar grafiknya berarti dari sini. Ini pindah ke sini, berarti ini pindah ke sini. Jadi nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan, berarti ini lurus. Gini doang. Jadi sepotong kecil gitu. Dah. Itu sekan atau kosekan. Sekarang kita masuk ke tangan. Tangan, ngasih contohnya salah ya. Tangan gambar grafiknya yang seperti ini. Ini tangan. Asimtot juga. Asimtotnya di 90 sama 270. Kalau dia koefisiennya 1. Ini koefisien 1 kan? Jadi kalau koefisien 1, gambar asimtotnya tetap sama ya di enak pakai apa ya? Hijau aja deh. 90 sama 270. Nah, sekarang langsung geser aja apa? Nggak usah deh. Tangan X dulu, gambar tangan X. Gambar tangan X berarti gambar grafiknya kira-kira gini. 90 sama 270. Ya, kalau mau gambar grafiknya bagus, tambahin titik-titik tertentu supaya titik-titik plotnya itu jadi banyak. Kayak seperti 45. Tangan 0 kan 0. Tangan 45 kan nilainya 1. Tangan 60 kan akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7. Berarti kira-kira di sini. Dan seterusnya. Jadi nanti kalau misalkan kita gambar grafiknya itu kayak gini. Kayak gitu. Ini juga sama, 45 berarti di sini. Terus kemudian 60. Kira-kira di sini kali.
Terus kemudian ini 45 di sini, 60 di sekitar sini. Jadi kalau kita gambarnya gini. Ini dia dari bawah. Kira-kira gini. Ini gambarnya gini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia digeser? Ya berarti ini geser kanan kan? Geser ke kanan berarti semuanya geser. Asimptotnya juga geser. Asimptotnya geser 60 derajat ke kanan. Berarti sekarang 90 jadi 150. Jadi gambarnya jadi di sini. Asimptotnya jadi pindah ke sini. Terus kemudian yang 270 geser 60, geser ke sini. Jarak antar asimptot tetap ya 180 ya. Sini geser. Nah, sekarang pindah semua gambar grafiknya. Jadi sekarang yang ini pindahnya ke sini. 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 Yang ini pindahnya ke sini dan seterusnya. Di gambarnya yang merah tuh gitu. Terus kemudian ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, dan seterusnya. Terus kemudian ini ada di sini. Jadi gambarnya ini ada kayak gini. Gambarnya jelek ya. Ini terus kemudian gitu. Terus kemudian yang di sini, ini pindah ke sini, kira-kira gambarnya gitu. Itu grafik tangan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia digeser-geser? Ya sama aja. Berarti gambar grafik yang tadi kan 2 X-Men 60 kan? Jadi dikali 2. Kalau misalkan kita mau gambar, berarti yang merah itu dilanjutin dikali 2. Kalau yang merah dikali, saya langsung gambar di sini aja. Yang merah dikali 2, pakai warna apa ya? Pakai warna ini aja. Kali 2, yang merah kali 2, berarti posisinya di sini sekarang kali 2, berarti tetap di sini. Sekarang ini kali 2, berarti posisinya di sini. Jadi ini pindah ke sini. Saya pakai hitam aja deh, nggak kelihatan. Ini tetap yang posisi ini pindah ke sini. Yang posisi ini pindah 2 kali lipat. Ini kan sekitar 1,7. 1,7 berarti jadi 3,4 di sini. Jauh pindahnya. Ini kan di sini -1. Jadi sekarang pindah ke sini. Jadi gambar grafiknya makin kayak melebar gitu ke atas. Jadi kalau kita gambarnya itu gini kira-kira. Gambarnya lebih jelek lagi. Tuh, sono. Nah, yang lain tinggal ngikutin. Itu grafik tangan. Jadi dengan selesainya grafik tangan ini, penjelasan tentang grafik fungsi trigonometri sudah selesai. Nanti tinggal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.